Bahkan kabarnya ada suara senjata api yang sengaja ditembakkan di udara di tengah-tengah keramaian masyarakat yang lagi kumpul di depan Mall Klender itu. Tapi tak lama kemudian para pria kekar itu menumpahkan bensin ke arah kasur dan pakaian yang telah dikumpulkan di bagian tengah mall tadi dan langsung dibakar. Mall Klender ini jadi tempat yang sangat tragis banget guys. Sekitar 400 orang mati terpanggang di hari itu. Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini aku akan membahas saksi bisu tragedi kelam mengerikan di era almarhum Soeharto. Bahkan sampai saat ini masih terdengar suara rintihan dari para korban. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas. Teror 1998, pembakaran Mall Klender. Udah gak asing lagi kan sama kerusuhan 1998. Kerusuhan Mei 1998 ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu ya guys, pemerintahan ini sedang mengalami kelemahan akibat krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Bahkan sampai krisis humanity. Ada juga serangan terhadap suatu etnis dan terjadi penjarahan besar-besaran. Wah, kalau kalian tahu ya guys, tahun 1998 itu orang-orang udah mulai kehilangan akal sehatnya. Mereka mencuri, mereka melakukan tindakan asusila, menjarah, saling bunuh, merampok, pencurian. Nah, itu semua dilakukan karena pemerintahan ini dianggap sudah tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap rakyatnya. Karena terjadi kerusuhan di mana-mana. Hal ini tentu menyebabkan kekacauan di berbagai tempat, khususnya di Jakarta. Demonstrasi dan kerusuhan besar-besaran ini terjadi setidaknya di 3 kota besar di Indonesia, terutama ada di Jakarta. Salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu kerusuhan itu adalah Mall Klender, yang dikenal dengan nama Mall Yogya, atau biasa orang menyebutnya Plaza Yogya. Nah, sebelum kerusuhan ya guys, mall ini tuh dulunya masih sangat ramai untuk dikunjungi ya, buat belanja masyarakat yang ada di sana. Yogya Plaza Klender ini atau sekarang Citra Plaza Klender dulunya dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang cukup lengkap dengan adanya toko serba ada, bioskop ada, restoran ada, serta tempat bermain anak-anak kayak Happy Land gitulah ya. Nah, pada kejadian itu posisinya Mall Klender ini lagi tutup guys. Padahal ini masih waktu dulu itu masih sekitar siangan, jam 1 siang lah waktu Indonesia Barat ya, tanggal 15 Mei 1998. Awalnya nih, para penjara pengen mencoba masuk ke mallnya. Tapi aksinya itu ditahan oleh beberapa security yang lagi jaga di sana. Biar mallnya ini tetap aman lah ya. Tapi sayangnya usaha untuk menjaga mall itu gagal. Kenapa bisa gagal? Karena di tengah-tengah keramaian masyarakat yang siap buat menjarah itu, ada beberapa provokator yang datang dan menggoreng semangat orang-orang yang ada di sana untuk menjarah Mall Klender. Mereka ini teriak, "Jara Mall Klender, jara Mall Klender itu milik." Bahkan kabarnya ada suara senjata api yang sengaja ditembakkan di udara di tengah-tengah keramaian masyarakat yang lagi kumpul di depan Mall Klender itu. Biar apa? Supaya situasi ini semakin memanas lah. Hal ini tentu aja bikin security yang jaga ini ketar-ketir ya, takut kalau dirinya nanti mati ditembak. Ya mendingan mereka pergi. Nah, karena security udah mulai takut, akhirnya mereka pada kabur. Dan ya, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh para warga untuk masuk. Dan mereka bebas melakukan penjarahan apa aja. Mau cowok, mau cewek, mau muda, mau mudi, ikutan menjarah semua di dalamnya. Situasi saat itu benar-benar tegang. Ya, bisa dibilang kayak gitu.
Nah, kala itu sebenarnya sebagian warga ini udah berusaha untuk mencegah aksi penjarahan ini. Tapi usahanya itu gagal. Bahkan dihiraukan oleh sebagian warga yang lainnya yang ingin menjarah. Orang-orang ini tuh udah seperti kayak kemasukan setan kali ya. Nah, seharusnya jika tahu ada kerusuhan seperti ini, pihak kepolisian atau aparat seharusnya udah standby ya nggak sih guys? Nomor 1 bahkan, depan sendiri jadi garda terdepan. Tapi kala itu, aparat itu tidak terlihat satu orang pun yang ada di sana. Padahal kan aparat tugasnya mengamankan negara. Bakso. Nah, setelah orang-orang bisa masuk ke dalam mall, mereka langsung mengambil apapun yang mereka mau. Nah, di pelataran Mall Klender terlihat ada sebuah mobil, truk, gerobak, kulkas, televisi, pakaian, sepatu. Ya, apapun yang diambil dari dalam mall itu dan segala macam barang-barang yang sudah diambil oleh para warga yang buat menjarah. Di dalam mall ini guys, kondisinya ini orang-orang udah pada renewal, menjarah sana, menjarah sini. Sampai tiba-tiba ada beberapa orang yang sengaja mengumpulkan beberapa pakaian dan kasur di bagian tengah lantai Mall Klender itu. Nah, tiba-tiba nih ya, di luar ada sebuah mobil pick-up merah dari arah Pondok Kopi berhenti persis di depan Mall Klender. Di mobil pickup itu tuh ada beberapa pria yang badannya kor, yang sebagiannya berambut cepak, pendek lah ya, dan sisanya ini berambut gondrong. Turunlah mereka ini dari mobil yang membawa mereka dengan membawa sebuah jerigen bensin. Bahkan ketika mereka turun dari mobil dan membawa jerigen bensin, satu di antaranya mereka terdapat membawa handy talkie atau HT. Nah, para warga yang ada di luar pun kaget lah, shock ya melihat para pria keker itu masuk bawa jerigen bensin. Nah, orang-orang di luar mall yang melihat ini langsung mencegahnya. Woi, jangan dibakar, woi, jangan dibakar. Masih ada orang banyak di dalam, jangan dibakar, woi, jangan dibakar. Orang-orang pada teriak gitu, guys. Tapi, tak lama kemudian, para pria keker itu menumpahkan bensin ke arah kasur dan pakaian yang telah dikumpulkan di bagian tengah mall tadi. Nah, setelah itu, tahu dan langsung dibakar. Usai membakar Mall Klender, kelompokan pria itu kembali ke dalam mobil dan pergi ke arah Kampung Melayu. Bisa nebak? Dan ya, tidak butuh waktu lama, api langsung berkobar sangat besar, memanggang seluruh penjuru Mall Klender satu lantai demi satu lantai, sampai mall ini penuh dengan si jago merah. Hal ini tentu membuat orang-orang yang ada di dalamnya terjebak dan kesulitan mencari jalan keluar. Terlebih lagi, penerangan di dalam ruangan mallnya itu tuh sedang padam karena pusat mallnya itu kan lagi tutup ya guys. Jadi lampu di sana itu dimatiin. Kepulan asap ini ada di mana-mana guys. Terus satu lantai penuh asap memenuhi ruangan. Orang-orang di dalam ada teriak api, keluar, api. Nah, karena kepulan asap yang tebal itu mengakibatkan beberapa orang yang ada di dalam ini jatuh pingsan karena sesek napas, nggak bisa napas guys. Sementara orang-orang lain lagi berusaha untuk melarikan diri, mencari jalan keluar. Bahkan ada yang melompat lewat jendela Mall Klender. Beberapa ada yang selamat walaupun mengalami cedera karena meloncat dari tempat yang sangat tinggi. Dan di antaranya juga ada yang tewas akibat melompat. Sementara sisanya yang berada di dalam hanya menunggu keajaiban, menunggu pemadam kebakaran yang datang atau menunggu keajaiban lainnya. Mereka tidak punya keberanian untuk melompat dan ya mereka hanya berdiam diri di pojokan. Naas kala itu pemadam kebakaran dan warga waktu itu nggak bisa menolong mereka. Mall Klender ini jadi tempat yang sangat tragis banget guys. Sekitar 400 orang mati terpanggang di hari itu. Tubuh mereka kebakar hitam dan udah tidak bisa teridentifikasi lagi. Di sini ada kejanggalan guys. Pria-pria yang keker tadi yang membakar Mall Klender ini dengan sengaja
Ternyata mereka menutup semua akses pintu masuk dan keluar. Bahkan sebelum mereka kabur, mereka ini berdiri di dekat pintu utama sambil menumpuk kardus. Dan setelah itu tumpukan kardus ini diguyur dengan bensin dan dibakar. Apakah mereka memang sengaja membunuh massa sebanyak itu? Tulis di kolom komentar. Setelah peristiwa tersebut, Mall Klender pun direnovasi agar tampilannya terlihat sedikit lebih nyaman. Tapi akibat kejadian memilukan di masa lalu itu membuat mall ini menuai cerita mistis dari para pengunjung, para warga, atau para pekerja yang bekerja di sana. Ada kisah nyata guys yang dialami oleh salah satu korban tragedi ini. Salah satunya yang dialami oleh seorang pria yang bernama Yanto. Yanto ini kehilangan sang ayahnya dalam tragedi itu. Sama seperti kebanyakan pemuda yang saat itu guys. Yanto ini rupanya pengen ikut hendak menjarah Mall Klender. Nah, khawatir anaknya akan mengalami bahaya. Ya, secara ikatan batin seorang ayah terhadap anaknya pasti mempunyai firasat yang kok nggak enak ya, kok nggak enak gitu. Nah, kemudian ayah Yanto pun menyusul ke Mall Klender untuk mencari anaknya dan mengajaknya untuk pulang. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan daripada nanti kena bahaya. Nah, bapaknya tuh udah punya feeling. Pas sudah masuk mall, niatnya untuk mencari anaknya. Bukan anaknya yang ia dapat, namun malah kobaran api yang ia temui. Yanto justru terpanggang, terjebak, terbakar di dalam mall itu dan tewas bersama yang lainnya. Lah terus Yanto kemana? Nah untungnya Yanto ini berhasil lolos guys, berhasil selamat. Dia mungkin melompat ya dari jendela Mall Klender. 3 hari pasca kejadian mengerikan itu, jenazah ayahnya ini belum juga ditemukan guys. Ya, Yanto sedih lah ya melihat mengetahui jika ayahnya ikut jadi korban Mall Klender. Saking sedihnya nih ya, Yanto ini sering ngelamun di depan rumahnya, mikirin bapaknya. Tapi tiba-tiba saat Yanto lagi di depan rumahnya, ia bertemu dengan seseorang misterius yang berkata, "Ada yang mencari kamu di lantai 3 Mall Klender. Dia nungguin kamu. Posisinya orang itu pas di samping tangga jalan lantai 3. Setelah ngomong gitu, sosok misterius ini tiba-tiba pergi dan menghilang seperti ditelan malam. Nah, kagetlah si Yanto ini antara penasaran sama bingung. Tapi ya tanpa basa-basi, Yanto ini langsung menuju ke Mall Klender malam-malam itu juga. Dan betapa kagetnya saat dia mengetahui apa yang dia temukan di sana. Sesamanya di lantai 3 Mall Klender, Yanto langsung menuju samping tangga dan dia melihat jenazah ayahnya berada di sana. Loh, kok bisa tahu kalau itu jenazah ayahnya? Padahal sekujur tubuhnya ini udah hangus terbakar. Jadi jenazah ayahnya itu bisa dikenali karena jam tangan milik ayah Yanto ini tuh masih terpakai di pergelangan tangannya dan masih utuh. Jadi pergelangan tangannya ini tuh nggak kebakar guys, jadi seluruh badannya kebakar, cuman menyisakan tangan sama jamnya doang. Nah dari situlah ia akhirnya menemukan jenazah ayahnya. Dan setelah akhirnya menemukan jenazah ayahnya dan dievakuasi dan akhirnya dikebumikan secara layak. Lah terus gimana yang lain yang udah kebakar sekujur tubuhnya dan gak bisa dikenali lagi? Nah para korban yang tidak dapat dikenalin akhirnya dikuburkan secara massal di lokasi tersendiri pada pemakaman umum di Pondok Rangon. Bahkan di sana ya guys terdapat monumen ikonik yang berada di sisi pemakaman massal tersebut, berbentuk seperti tangan yang diselimuti kain yang di tengah-tengahnya ini dijahit kayak ada jarum benangnya gitulah pokoknya, nanti aku kasih gambarnya. Di sekitar monumen korban 1998 juga terdapat 113 nisan tanpa nama. Para korban ini tuh terpaksa dimakamkan secara massal dan tanpa nama akibat minimnya tanda identitas dan hangusnya seluruh badannya ini udah nggak bisa dikenali lagi guys.
Para keluarga korban yang suka berziarah di makam itu, yang tidak mengetahui yang mana makam anaknya, mana makam ayahnya, mana makam saudaranya, mereka hanya berdoa di sana, mendoakan seluruh korban yang berada di kuburan itu. Ada kejadian horor lagi guys yang dialami oleh para pekerja yang bekerja di Mall Klender setelah tragedi naas itu. Ada seorang pembeli yang hendak membeli baju nih. Ini nih cewek guys, biasalah ya kalau cewek itu kan suka belanja. Dia ini mukanya rada pucet, rambutnya panjang, pakai baju dress warna putih, cakep lah pokoknya. Nah pas sudah milih-milih baju dan bayar, pakai uang pas ya tentunya. Akhirnya pelanggan ini pun pergi dan entah kemana. Namun kalian tahu, uang yang ia pakai buat bayar pas di toko itu, pas dilihat oleh karyawan toko, ternyata itu adalah daun dan belatung. Nah, itulah membuat kaget para pekerja yang ada di sana. Bahkan kabarnya karyawan ini memilih untuk tidak melanjutkan bekerja di sana atau resign. So, cerita mistis yang beredar di sekitar Mall Klender ini memang banyak warga yang mengalami kejadian yang gak masuk di akal nih. Bahkan dulu pas lewat depan Mall Klender tuh udah lebih dari jam 10 malam itu udah gak ada kendaraan yang lewat di depan mallnya guys, gak ada yang berani melintas di sana. Bahkan gak cuma kendaraan yang males buat lewat depan Mall Klender ini, pedagang-pedagang ini juga pada gak berani untuk jualan di sekitaran Mall Klender. Katanya sih sering tercium bau busuk, bau daging yang terbakar, atau bahkan bau-bau aneh yang masih tercium di sekitaran di sana. Kadang-kadang juga nih guys, juga terdengar suara jeritan, tangisan, sampai ada yang teriak-teriak minta tolong dari dalam Mall Klender. Merinding cuy. Tapi sekarang Mall Klender ini udah dibangun ulang dan menjadi mall keren dan udah jauh dari kesan horor. Nama mall ini sekarang adalah City Plaza Klender. Apakah kalian mau berkunjung ke sana? Sampai jumpa kapan-kapan lagi.